Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Kota yang selama ini damai mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Hercules, seorang pemimpin pasukan elit yang setia menjaga ketertiban, menerima laporan bahwa kelompok Habib Ba'alawi merencanakan sesuatu yang bisa mengguncang kestabilan kota. Informasi itu datang dari sumber rahasia yang mengklaim adanya pertemuan gelap di pinggiran kota. Tanpa membuang waktu, Hercules segera mengumpulkan pasukannya di markas rahasia mereka. Dia menyampaikan kabar tersebut dengan tegas, menekankan betapa berbahayanya ancaman yang sedang dihadapi. Para prajurit mendengarkan dengan saksama, mata mereka menunjukkan kesiapan untuk bertindak. Malam itu, mereka memulai penyelidikan. Kelompok kecil dikirim untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, sementara yang lain bersiap untuk kemungkinan terburuk. Di balik bayang-bayang kota, Hercules tahu bahwa langkah mereka berikutnya akan menentukan nasib banyak orang. Beberapa anggota pasukan Hercules menyusup ke sekitar markas Habib Bahar, salah satu pemimpin penting dalam kelompok Habib Ba'alawi. Mereka berbaur dengan bayangan, mengamati setiap gerak-gerik orang-orang yang keluar masuk dari gedung besar di ujung kota. Markas itu tampak seperti tempat ibadah biasa, tetapi ada sesuatu yang janggal. Pengawalan ketat dan orang-orang bersenjata yang berjaga di sekitar menunjukkan bahwa ada lebih dari sekadar ritual keagamaan di sana. Beberapa pria bertubuh kekar tampak berbicara dengan suara rendah, sementara yang lain membawa peti-peti misterius ke dalam gedung. Para mata-mata Hercules mencatat setiap detail. Salah satu dari mereka, Arman, berhasil menyusup lebih dekat dan melihat sebuah pertemuan rahasia di dalam ruangan besar. Para pemimpin kelompok itu sedang merencanakan sesuatu, tetapi apa? Informasi ini harus segera disampaikan kepada Hercules. Habib Bahar bukan sekadar pemimpin biasa. Dia dikenal karismatik, mampu menarik banyak pengikut dengan kata-katanya yang tajam dan penuh keyakinan. Banyak orang percaya bahwa dia hanyalah seorang pemimpin spiritual, tetapi Hercules merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar itu. Dari informasi yang dikumpulkan, Habib Bahar bukan hanya memimpin kelompok keagamaan, melainkan juga memiliki hubungan dengan jaringan bawah tanah yang berbahaya. Orang-orang di sekitarnya bukan sekadar pengikut, tetapi prajurit yang siap bertindak atas perintahnya. Hercules merenung di markasnya, memikirkan langkah selanjutnya. Dia tahu bahwa menghadapi Habib Bahar bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga perang strategi dan kecerdikan. Jika dia salah langkah, kota ini bisa tenggelam dalam kekacauan. Setelah mengumpulkan cukup informasi, Hercules dan pasukannya berkumpul untuk menyusun rencana. Mereka tidak bisa menyerang secara terang-terangan, karena hal itu hanya akan memicu perang yang tak terkendali. Mereka membutuhkan strategi yang cermat dan gerakan yang tepat. Malam itu, mereka membuat peta markas musuh berdasarkan pengamatan mata-mata mereka. Pintu masuk utama terlalu berbahaya, tetapi ada lorong tersembunyi di belakang gedung yang bisa menjadi jalan masuk. Hercules memutuskan untuk membagi pasukan menjadi dua tim, satu sebagai pengalih perhatian, satu lagi menyusup diam-diam untuk mendapatkan bukti. Semua persiapan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika mereka berhasil, mereka bisa mengungkap rencana kelompok Habib Ba'alawi sebelum terlambat. Namun, jika mereka gagal, nyawa mereka menjadi taruhan. Saat langit gelap dan kota tertidur, sekelompok kecil pasukan Hercules bergerak menuju markas Habib Bahar. Mereka menyelinap di antara bayangan, menghindari penjaga yang berpatroli di sekitar gedung. Dengan hati-hati, mereka menemukan pintu belakang yang sebelumnya telah diidentifikasi. Arman dan dua rekannya menyusup ke dalam, bergerak cepat tetapi tetap senyap. Mereka mencari ruang penyimpanan dokumen atau bukti lain yang bisa mengungkap rencana kelompok ini. Di salah satu ruangan, mereka menemukan lemari besi yang terkunci rapat. Arman, yang ahli dalam membuka kunci, segera bekerja sambil menahan napas. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Seorang penjaga memasuki ruangan, membuat Arman dan timnya menahan napas.
Dalam hitungan detik, mereka harus memutuskan, bersembunyi, bertarung, atau lari. Misi mereka baru saja mencapai titik paling berbahaya. Arman dan dua rekannya menahan napas saat penjaga masuk ke ruangan. Namun, detik berikutnya, mata penjaga itu bertemu dengan mata Arman, dan alarm bahaya pun berbunyi dalam benaknya. Tanpa ragu, penjaga itu berteriak, menarik perhatian rekan-rekannya. Dalam sekejap, pasukan Habib Bahar mulai berdatangan, mengepung mereka. Tak ada pilihan lain, Arman dan timnya langsung bertarung. Dengan cepat, mereka menjatuhkan beberapa penjaga dengan serangan diam-diam, tetapi jumlah musuh terus bertambah. Mereka berusaha melarikan diri ke halaman belakang, tetapi di sana pun sudah menunggu pasukan bersenjata. Pertempuran kecil pun pecah, suara tembakan dan benturan senjata memenuhi udara malam. Di kejauhan, Hercules yang mengawasi misi ini segera menyadari ada yang salah. Tanpa menunggu lebih lama, dia memberi sinyal kepada tim cadangan untuk bergerak. Namun, dia tahu mereka harus bertindak cepat sebelum seluruh markas menyadari keberadaan mereka. Setelah pertarungan sengit, Arman dan timnya berhasil melarikan diri dengan luka-luka. Mereka kembali ke markas Hercules dengan membawa beberapa dokumen yang sempat mereka ambil di tengah kekacauan. Hercules segera memeriksa isinya, dan apa yang dia temukan membuatnya terdiam. Habib Ba'alawi ternyata bukan sekadar kelompok keagamaan atau politik biasa. Ada kekuatan besar yang mendukung mereka dari bayang-bayang. Nama-nama tokoh penting kota tertera dalam dokumen itu menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki jaringan luas, bahkan di pemerintahan. Yang lebih mengkhawatirkan, ada catatan tentang proyek misterius yang sedang mereka persiapkan. Hercules menyadari bahwa pertempuran ini jauh lebih besar dari yang dia duga. Habib Ba'alawi bukan hanya ancaman bagi kota, tetapi mungkin bagi seluruh negeri. Dia harus mencari cara untuk menghentikan mereka sebelum terlambat. Saat Hercules mencoba memahami dokumen yang mereka temukan, laporan lain datang dari mata-matanya. Ternyata, Habib Bahar memiliki pasukan bayangan yang jauh lebih kuat dari perkiraan. Mereka bukan hanya prajurit biasa, tetapi pejuang yang terlatih dalam seni bertarung gelap, dan ada desas-desus bahwa beberapa dari mereka memiliki kekuatan di luar nalar. Hercules mengumpulkan para penasihatnya. Mereka harus memikirkan ulang strategi mereka. Jika mereka melawan dengan cara biasa, mereka pasti kalah jumlah dan kalah strategi. Namun, mundur juga bukan pilihan. Mereka harus menemukan titik lemah lawan sebelum melakukan serangan lebih lanjut. Malam itu, Hercules berdiri di depan peta kota, matanya menatap tajam ke arah lokasi markas Habib Ba'alawi. Dia tahu, langkah berikutnya akan menentukan nasib mereka semua. Keesokan harinya, pesan tak terduga datang dari Habib Bahar. Dia mengundang Hercules untuk berdialog, menawarkan perundingan damai demi menghindari konflik lebih besar. Tawaran itu terdengar masuk akal, tetapi Hercules tak bisa menepis kecurigaannya. Dia mengumpulkan para komandannya untuk mendiskusikan langkah ini. Sebagian berpendapat bahwa ini bisa menjadi kesempatan untuk menghentikan perang sebelum terjadi pertumpahan darah lebih banyak. Namun, yang lain mengingatkan bahwa ini bisa saja perangkap. Jika Hercules datang tanpa persiapan, dia bisa saja ditawan atau dibunuh. Akhirnya, Hercules memutuskan untuk datang, tetapi dengan persiapan matang. Dia membawa beberapa pengawal terbaiknya, serta mata-mata yang siap bergerak jika keadaan memburuk. Dia tahu, ini bisa menjadi kesempatan atau awal dari kehancuran. Pertemuan itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hercules menyadari ada sesuatu yang janggal dalam sikap Habib Bahar, seolah dia sudah mengetahui langkah-langkah yang diambil pasukan Hercules. Kecurigaannya semakin kuat ketika, setelah pertemuan itu, salah satu markas kecilnya diserang secara mendadak. Setelah melakukan penyelidikan, Hercules menemukan fakta mengejutkan, salah satu anak buahnya telah berkhianat. Dialah yang selama ini membocorkan strategi mereka kepada Habib Ba'alawi. Pengkhianatan ini bukan hanya mengancam misi mereka, tetapi juga moral pasukan. Hercules menghadapi keputusan sulit. Menghukum pengkhianat itu bisa memperkuat kesetiaan pasukannya, tetapi juga bisa menimbulkan ketegangan di dalam kelompoknya sendiri. Satu hal yang pasti, mereka tak bisa lagi mempercayai semua orang di dalam pasukan. Tanpa membuang waktu, pasukan Habib Ba'alawi melakukan serangan mendadak ke tempat persembunyian Hercules. Mereka datang dengan jumlah besar, memaksa pasukan Hercules bertahan mati-matian. Suara ledakan mengguncang markas, sementara pertempuran pecah di setiap sudut.
Hercules memimpin sendiri pertahanan, mengatur strategi agar pasukannya tidak terjebak. Mereka berusaha mengulur waktu, menunggu bala bantuan tiba. Namun, lawan mereka terlalu kuat dan terlalu banyak. Satu persatu anak buahnya mulai tumbang, membuat situasi semakin genting. Saat situasi hampir tak terkendali, Hercules membuat keputusan berani. Dia memerintahkan mundur taktis, membawa pasukan yang tersisa keluar dari markas sebelum semuanya habis. Mereka kalah dalam pertempuran ini, tetapi perang belum berakhir. Setelah kehilangan markas mereka, Hercules menyadari bahwa mereka tak bisa melawan Habib Ba'alawi sendirian. Mereka butuh sekutu, kelompok lain yang juga memiliki kepentingan untuk menghentikan kelompok tersebut. Dia mulai mencari kontak dengan organisasi lain di kota, termasuk kelompok pemberontak yang pernah berseberangan dengannya. Beberapa menolak, takut akan kekuatan Habib Ba'alawi, tetapi ada juga yang bersedia membantu. Namun, waktu semakin mendesak. Jika mereka tak segera bertindak, kota bisa jatuh ke tangan kelompok Habib Ba'alawi. Hercules tahu, ini adalah saatnya membangun kekuatan baru untuk serangan balasan. Di tengah pencariannya, Hercules menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ada desas-desus bahwa Habib Ba'alawi tidak hanya mengandalkan kekuatan politik dan militer, tetapi juga kekuatan mistis yang berasal dari peninggalan kuno. Beberapa dokumen yang mereka temukan menyebutkan ritual rahasia dan benda-benda pusaka yang memberi mereka keunggulan dalam pertempuran. Jika ini benar, maka mereka menghadapi musuh yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka duga. Hercules mulai mencari cara untuk menghadapi kekuatan ini. Dia menyadari bahwa melawan musuh ini tidak hanya soal strategi militer, tetapi juga soal memahami rahasia yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Hercules berdiri di tengah aula utama markas Habib Ba'alawi yang kini porak-poranda. Api berkobar di beberapa sudut, menerangi sosok yang berdiri di depannya, Habib Bahar. Mata pemimpin karismatik itu memancarkan kebencian yang dalam, sementara tangannya menggenggam sebilah pedang hitam yang berkilauan. "Kau sudah terlalu jauh, Hercules," suara Habib Bahar bergema di antara runtuhan. "Ini bukan hanya tentang kota ini. Ini adalah perjuangan yang lebih besar." Tanpa basa-basi, duel pun dimulai. Habib Bahar menyerang lebih dulu, gerakannya cepat dan mematikan. Hercules menghindar dengan gesit, membalas dengan serangan kuat yang hampir mengenai dada lawannya. Mereka bertarung dengan kekuatan dan strategi terbaik mereka, saling mengukur kelemahan masing-masing. Namun, Hercules mulai menyadari sesuatu, Habib Bahar bukan hanya seorang petarung biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam dirinya, sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya. Sementara Hercules bertarung dengan Habib Bahar, pasukannya menyerang markas utama Habib Ba'alawi dari segala penjuru. Perlawanan sengit terjadi, dengan anak buah Habib Ba'alawi bertahan mati-matian untuk melindungi pemimpin mereka. Arman memimpin satu tim untuk menyerang pusat komunikasi, berusaha melumpuhkan koordinasi musuh. Sementara itu, tim lainnya berusaha menjebol gudang senjata, mencegah musuh menggunakan amunisi mereka. Ledakan dan suara tembakan menggema di seluruh kompleks. Saat duel antara Hercules dan Habib Bahar mencapai puncaknya, sebuah ledakan besar mengguncang markas. Dinding-dinding mulai runtuh, pasukan Habib Ba'alawi mulai tercerai-berai. Namun, tepat ketika kemenangan tampak di depan mata, sesuatu yang mengejutkan terjadi, Habib Bahar tersenyum. "Kau pikir ini sudah berakhir?" bisiknya sebelum melemparkan tabung berisi asap hitam ke lantai, menghilang dalam kegelapan. Ketika asap menghilang, Hercules mendapati Habib Bahar telah lenyap. Namun, di tengah runtuhan markas, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan, sebuah ruangan rahasia berisi dokumen-dokumen penting, peta, dan catatan yang mencantumkan nama-nama yang selama ini berada di balik layar. Habib Ba'alawi ternyata hanyalah bagian dari rencana yang lebih besar. Ada kekuatan lain yang lebih besar mengendalikan mereka, menggunakan mereka sebagai alat untuk menciptakan kekacauan. Hercules membaca salah satu dokumen dengan rahang mengeras. Ini bukan hanya tentang kelompok ini. Ini jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sementara pasukannya merayakan kemenangan, Hercules menyadari bahwa perang ini belum selesai. Mereka baru saja mengungkap puncak dari gunung es yang jauh lebih berbahaya. Saat markas mereka hancur, beberapa pemimpin Habib Ba'alawi yang tersisa mencoba melarikan diri. Mereka menggunakan terowongan rahasia yang mengarah keluar kota, berusaha menghilang sebelum Hercules dan pasukannya bisa menangkap mereka. Namun, Hercules tak tinggal diam. Dengan segera, dia memerintahkan timnya untuk mengejar mereka.
Tak ada yang boleh lolos, terutama Habib Bahar yang masih menjadi ancaman utama. Mereka menemukan jejak para pelarian menuju pegunungan di utara. Tanpa membuang waktu, Hercules memimpin timnya untuk memburu mereka di malam gelap yang sunyi. Di bawah cahaya bulan, Hercules dan pasukannya bergerak cepat melalui hutan lebat. Mereka tahu bahwa musuh tak boleh diberi waktu untuk bersembunyi atau menyusun strategi baru. Jejak mereka mengarah ke sebuah gua besar di lereng gunung. Di dalamnya, suara langkah kaki dan bisikan terdengar samar. Hercules memberi isyarat kepada timnya untuk menyebar, mengepung area tersebut. Tiba-tiba, salah satu pengintai memberi laporan, Habib Bahar ada di dalam, bersama beberapa pengikutnya. Hercules menggenggam senjatanya lebih erat. Ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Di dalam gua yang gelap dan sempit, pertarungan sengit terjadi. Pasukan Habib Ba'alawi yang tersisa bertarung seperti binatang yang terpojok, tak lagi memikirkan taktik atau strategi. Hercules menemukan Habib Bahar berdiri di tengah altar batu, bersiap untuk pertempuran terakhir mereka. Kali ini, tak ada jalan keluar bagi pemimpin itu. Dengan satu teriakan perang, mereka kembali beradu pedang. Namun, kali ini Hercules sudah siap. Dia membaca pola serangan lawannya, menemukan celah, dan akhirnya, dengan satu tebasan cepat, menjatuhkan Habib Bahar. Sang pemimpin terjatuh, darah mengalir di tanah berbatu. Dengan napas terakhirnya, dia tersenyum samar. Kau mungkin menang, tapi ini belum berakhir. Saat mereka bersiap meninggalkan gua, suara gemuruh terdengar dari dalam. Salah satu anak buah Hercules, Arman, menyadari bahwa musuh telah menanam bahan peledak di beberapa titik. Mereka tak punya waktu untuk lari semuanya. Tanpa ragu, Arman mengambil keputusan. Pergilah. Aku akan menahan ini. Sebelum ada yang bisa menghentikannya, dia menembakkan senjata ke arah bahan peledak, menciptakan ledakan besar yang mengubur gua itu bersama dirinya dan sisa musuh yang masih ada di dalam. Hercules hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Dia telah kehilangan salah satu sahabat terbaiknya. Setelah pertempuran panjang dan kehilangan yang besar, Hercules dan pasukannya akhirnya kembali ke kota. Mereka menang, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Banyak yang gugur dalam pertempuran, dan luka fisik maupun batin masih terasa di antara mereka. Hercules berdiri di tengah kota yang kini mulai tenang, tetapi hatinya penuh dengan pertanyaan. Apakah semua ini sepadan? Apakah keadilan benar-benar telah ditegakkan? Dia tahu bahwa tak ada kemenangan tanpa pengorbanan, tetapi kesedihan masih menggantung di udara. Dengan kejatuhan Habib Ba'alawi, kota akhirnya mulai pulih. Pasukan Hercules membantu memulihkan ketertiban, membangun kembali apa yang hancur, dan memastikan tidak ada lagi ancaman yang tersisa. Warga mulai kembali menjalani kehidupan mereka dengan tenang. Namun, meskipun keadaan tampak damai, Hercules tetap waspada. Dia tahu bahwa bayangan dari perang ini belum sepenuhnya menghilang. Dia berjalan melalui jalanan kota, mengamati segala yang telah mereka perjuangkan. Tapi di lubuk hatinya, dia merasa sesuatu masih belum selesai. Malam itu, Hercules duduk di balkon markasnya, memandangi kota yang mulai kembali tenang. Angin malam bertiup lembut, tetapi pikirannya tetap dipenuhi kegelisahan. Kemenangan yang mereka raih terasa pahit, begitu banyak pengorbanan, begitu banyak teman yang gugur dalam perjuangan ini. Dia memikirkan Arman, sahabat dan prajurit setianya yang mengorbankan diri di gua pegunungan. Wajah-wajah para pasukannya yang tewas juga berkelebat dalam ingatannya. Mereka bertarung demi keadilan, tetapi apakah dunia ini benar-benar bisa menjadi lebih baik? Ataukah hanya akan ada musuh baru yang bangkit dari reruntuhan yang lama? Seorang anak buahnya datang, membawa laporan bahwa sisa-sisa pasukan Habib Ba'alawi telah tercerai-berai dan sebagian telah ditangkap. Hercules mengangguk, tetapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu masih belum selesai. Dia menatap langit malam dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini sepadan? Di sudut kota yang gelap, jauh dari sorotan publik, sekelompok pria berkumpul di dalam sebuah bangunan tua. Mereka bukan bagian dari Habib Ba'alawi, tetapi mereka telah mengamati semua yang terjadi. Seorang pria berjas hitam duduk di kursi utama, jari-jarinya mengetuk meja kayu dengan ritme perlahan. Matanya tajam, penuh perhitungan. Hercules telah mengalahkan Habib Ba'alawi, katanya, suaranya tenang namun penuh ancaman. Tapi kemenangan itu tidak akan bertahan lama. Di sekelilingnya, orang-orang lainnya mengangguk. Mereka telah lama menunggu saat yang tepat untuk bergerak,
Dan dengan kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Habib Ba'alawi, inilah waktu mereka. Kota ini belum benar-benar damai. Bayangan baru telah muncul, dan mereka jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Hercules berdiri di atas menara penjaga, memandangi kota yang telah dia perjuangkan dengan darah dan nyawa. Misi ini seharusnya sudah selesai. Habib Ba'alawi telah jatuh, dan kedamaian seharusnya kembali. Namun, dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa kejahatan tidak pernah benar-benar hilang. Ada bisikan di lorong-lorong gelap, ada kekuatan baru yang mulai bergerak. Dia bisa merasakannya. Hercules mengepalkan tangannya. Dia telah bertarung dalam banyak pertempuran, dan dia siap jika harus bertarung lagi. Ini mungkin akhir dari satu babak, tetapi itu hanya berarti satu hal, sebuah awal yang baru telah dimulai.